Selamat pagi buat kita semua, salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rismawati, NIM saya 2233601034. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemakaian bahasa Indonesia baik yang benar. Oke. Bahasa adalah kunci pokok bagi kehidupan manusia di atas dunia ini. Karena dengan bahasa orang bisa berinteraksi dengan sesamanya, dan bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat. Adapun bahasa yang dapat digunakan apabila saling memahami atau saling mengerti erat hubungannya dengan penggunaan sumber daya bahasa yang kita miliki. Kita dapat memahami maksud dan tujuan orang lain berbahasa ataupun berbicara apabila kita mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan atau apa yang diucapkan. Untuk itu, keseragaman berbahasa sangatlah penting supaya komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Oke, kita akan masuk dalam dua tahap. Memiliki dua tahap dalam berbicara. Yang pertama itu pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia. Kita masuk dalam pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, yakni sesuai dengan lawan bicara, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia seperti sesuai dengan kaidah ejaan, punktuasi, istilah, dan tata bahasa. Bahasa yang baik dan benar memiliki 4 fungsi. Yang pertama itu fungsi pemersatu. Fungsi pemersatu ini yang dimaksud adalah kebinekaan rumpun dalam bahasa dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Yang kedua, fungsi penanda. Fungsi penanda adalah kepribadian yang menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. Yang ketiga itu fungsi pembawa kewibawaan karena berpendidikan dan yang terpelajar. Yang keempat itu fungsi sebagai kerangka acuan tentang tepat tidaknya dan betulnya tidaknya pemakaian bahasa. Contoh menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi, di sini saya mencantumkan 7 contoh. Jadi bisa kita menggunakan tanda tanya, tanda seru, dan setiap dalam kita berbicara harus ada mengakhirinya dengan tanda titik. Contohnya, saya sedang mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Kedua, saya selalu berdoa sebelum memulai pelajaran. Kita masuk dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia. Yang pertama ada tata bunyi atau fonologi. Fonologi pada umumnya dibagi atas 2 bagian meliputi fonetik dan fonemik. Fonetik adalah ilmu yang menyelidiki dan menganalisa bunyi-bunyi ujar yang digunakan dalam tutur, serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut dengan alat ucapan manusia. Contohnya, ketika orang yang berbicara dengan kita mendengarkan pengucapan apa yang dikeluarkan, huruf vokal apa yang kita dengarkan. Jadi kayak dia berbicara dengan kita mendengarkan bunyi suara yang dia keluarkan kepada kita. Yang kedua itu ada fonemik. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Kalau dalam fonetik, kita mempelajari segala macam bunyi yang dapat dihasilkan oleh alat ucap, serta bagaimana tiap-tiap bunyi itu dilakukan, maka dalam fonemik kita mempelajari dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan bunyi-bunyi yang dapat mempunyai fungsi untuk membedakan. Yang kedua itu ada tata bahasa atau kalimat. Masalah definisi atau batasan kalimat tidak perlu dipersoalkan karena sudah terlalu banyak definisi kalimat yang telah dibicarakan oleh ahli bahasa. Yang lebih penting untuk diperhatikan ialah apakah kalimat-kalimat yang kita hasilkan dapat memenuhi syarat sebagai kalimat yang benar atau sesuai dengan gramatikal bahasa Indonesia. Jadi, untuk kita mengetahui itu bahasa yang kita ucapkan itu sudah termasuk dalam gramatikal, kita harus memiliki wawasan bahasa Indonesia dengan baik agar kita dapat menghasilkan kalimat-kalimat yang gramatikal dalam komunikasi baik itu lisan ataupun tulisan. Dan kita dapat mengenali kalimat-kalimat yang dihasilkan orang lain apakah itu gramatikal atau tidak. Jadi
Ketika kita berbicara dengan lawan jenis kita menggunakan bahasa-bahasa yang ada dalam gramatikal atau KKBI Indonesia, ya kita sering membaca kamus bahasa Indonesia atau kita harus menggunakan huruf vokal yaitu A, I, U, E, U. Jadi kita biar lebih paham apa sih maksud dari pengucapan lawan jenis kita terhadap kita. Dan suatu pernyataan merupakan kalimat jika di dalam pernyataan itu terdapat predikat dan subjek. Jadi dalam pengucapan ataupun pembicaraan dia harus ditentukan dengan subjek dan predikat. Kalau nggak ada subjek sama predikat, ya, termasuk dalam kalimat ya. Kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, dengan contoh yang tadi, kalimat itu harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Tapi kalau dengan tanda tanya boleh, dengan tanda tanya. Tapi berarti kita memerintahkan atau menanyakan bagaimana pernyataan tersebut adalah pengertian kalimat dilihat dari segi kelengkapan gramatikal, kalimat ataupun makna untuk kalimat yang dapat mendidik. Kenyataan pemakaian bahasa sehari-hari, terutama ragam pesan, terdapat tuturan yang hanya terdiri dari atas unsur subjek saja, predikat saja, objek saja, atau keterangan. Jadi, ketika kita berbicara, kita bisa masukkan SPOK, jadi lengkap. Mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, ataupun keterangan, baik itu keterangan waktu, baik itu keterangan tempat. Intinya kita harus menyiapkan SPOK. Ya. Masuk yang ketiga itu ada kosakata. Dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dituntut untuk memilih dan menggunakan kosakata bahasa yang benar. Kita harus bisa membedakan antara ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku, baik itu tulis maupun lisan. Ragam bahasa dipengaruhi oleh sikap penutur terhadap lawan bicara atau lisan, atau sikap penulis terhadap pembaca jika dituliskan. Sikap itu antara lain resmi, akrab, dingin, dan santai. Perbedaan-perbedaan itu tampak dalam pemilihan kata dan penerapan kaidah tata bahasa. Sering pula ragam ini disebut gaya. Pada dasarnya setiap penutur bahasa mempunyai kemampuan memakai bermacam ragam bahasa itu. Namun, keterampilan menggunakan bermacam ragam bahasa itu bukan merupakan warisan, melainkan melalui proses belajar, baik melalui pelatihan maupun pengalaman. Karena keterbatasan penguasaan ragam atau gaya menimbulkan kesan bahwa penutur itu kurang puas pergaulan. Misalnya zaman sekarang, terutama kayak kita generasi Z yang mengabaikan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan kita lebih memahami bahasa-bahasa kayak Korea, Inggris. Memang sih bahasa Inggris itu penting, tapi kita harus mementingkan, harus mengutamakan bahasa kita sendiri. Makanya ada cintailah negaramu sendiri, yaitu negara Indonesia. Begitu juga sebaliknya, harus kita pahami dulu bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, sebelum kita memahami bahasa-bahasa orang lain. Jika terdapat jarak antara penutur dengan lawan bicara atau lisan, penulis dengan pembaca atau tulis, akan digunakan ragam bahasa resmi atau apa yang dikenal bahasa baku. Makin formal jarak penutur dan kawan bicara, akan makin resmi dan berarti makin tinggi tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Sebaliknya, makin rendah tingkat keformalannya, makin rendah pula tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Contohnya itu kayak di formal kayak pidatonya Pak Jokowi gitu. Pasti pidatonya Pak Jokowi ini kan harus formal atau resmi. Jadi dalam pidatonya ini harus menggunakan bahasa-bahasa yang baku yang termasuk dalam gramatikal KBI Indonesia dan menggunakan kosakata EYD. Kalau kita berbicara dengan kawan kita, dengan orang tua kita, apalagi kita atau abang kita, pasti kita menggunakan bahasa kalau gue gitu, bahasa gaul, oh kenapa gitu. Ya itu tidak masalah, karena kan tidak formal gitu kan, sama kayak jadi seluruh pemain seperti itu. Dan yang keempat itu ada ejaan. Dalam bahasa tulis kita menemukan adanya bermacam-macam tanda yang digunakan untuk membedakan arti sekaligus sebagai pelukisan atas bahasa kita. Segala macam tanda tersebut untuk menggambarkan perhentian antara, perhentian akhir, tekanan, tanda tanya, dan lain-lain.
Tanda tersebut dinamakan tanda baca. Ejaan suatu bahasa tidak saja berkisar pada persoalan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran serta bagaimana menempatkan tanda-tanda baca dan sebagainya. Tetapi juga meliputi hal-hal seperti bagaimana memotong-motong suku kata, bagaimana menggabungkan kata-kata, baik dengan imbuhan-imbuhan maupun antara kata dengan kata. Pemotongan itu harus berguna terutama bagaimana kita harus memisahkan huruf-huruf itu pada akhir suatu baris, bila baris itu tidak memungkinkan kita menuliskan seluruh kata di sana. Kecuali itu, penggunaan huruf kapital juga merupakan unsur penting yang harus diperhatikan dalam menulis dengan ejaan yang tepat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi ujaran dan bagaimana interrelasi antara lambang-lambang itu, pemisahan ataupun penggabungannya dalam suatu bahasa tersebut. Makna. Dalam mempelajari pemakaian bahasa baik dan benar itu harus ada memiliki makna. Kalau nggak ada makna, apa kita harus berbahasa? Jadi, maknanya adalah pemakaian bahasa baik dan pemakai bahasa yang benar berkalian dengan ketetapan menggunakan kata yang sesuai dengan tuntunan makna. Misalnya, dalam bahasa ilmu tidak tepat digunakan kata-kata yang bermakna konotatif atau kata kiasan tidak tepat digunakan dalam ragam bahasa ilmu. Jadi, pemakaian bahasa yang benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Kriteria pemakaian bahasa yang baik dan benar adalah ketepatan memilih ragam bahasa yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Pemilihan ini berkaitan dengan topik yang dibicarakan, tujuan pembicaraan, orang yang diajak berbicara atau face to face, atau orang yang akan membaca, atau yang kita sering membaca novel dan tempat pembicaraan. Selain itu, bahasa yang baik dan benar itu bernalar dalam arti bahwa bahasa yang kita gunakan logis dan sesuai dengan tatanan nilai masyarakat yang berlaku. Pemakaian kata atau kalimat. Kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kata yang tepat dan serasi serta baku. Kata yang tepat dan serasi merupakan kata yang sesuai dengan gagasan atau maksud penutur atau sesuai dengan arti sesungguhnya dan sesuai dengan situasi pembicaraan. Contohnya, sesuai dengan lawan jenis bicara, topik pembicaraan, ragam bicara, dan sebagainya. Kata yang baku merupakan kata yang sesuai dengan ejaannya itu EYD. Kalimat yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang efektif. Kalimat efektif itu harus satu, mudah dipahami oleh orang lain. Dua, memenuhi unsur kalimat atau minimal ada subjek dan predikat, terutama untuk ragam bunyi. Tiga, menggunakan kata yang tepat dan serasi. Empat, gramatikal seperti menggunakan punktuasi dan kata yang baku. Menggunakan struktur yang benar, frasa selalu D contohnya. Menggunakan kata yang formologis, menggunakan kata yang sesuai dengan fungsinya atau kedudukannya. Yang kelima itu ada rasional, yakni menggunakan gagasan yang dapat dicerna oleh akal sehat, efisien, menggunakan unsur sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebihan. Yang keenam itu tidak ambigu atau tidak bertele-tele, jadi tidak menimbulkan dua arti yang membingungkan. Pemakaian paragraf dalam bahasa Indonesia. Paragraf yang digunakan dalam bahasa Indonesia adalah paragraf yang baik. Paragraf ini harus mempunyai satu pikiran utama, dua, mempunyai koherensi yang baik atau hubungan antara unsurnya sangat erat dan semua unsurnya tersusun secara sistematis. Tiga, menggunakan kalimat yang efektif. Terima kasih, sekian dari video saya. Jika ada salah kata dari pengucapan saya minta maaf. Sekian dari video saya. Terima kasih. Bye.